طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما حوت بالأنوار كل ضلال فما حوت بالأنوار كل ضلال يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمال متى يعاب متى يعاب عن علا كما قال Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukrina wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur hanya kepada Sang Ilahi Rabbi kita haturkan atas limpahan rahmat dan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan bisa meringankan langkah, mengayunkan tangan untuk bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Sabtu 6 September tahun 2025 bertepatan tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sendiri sholawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi kita ya Habibullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya dapat menjalankan ajaran-ajarannya dengan istiqomah dan akan mendapatkan syafaatnya pada akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Amiduddin, insya Allah nanti hadir belum.
Yang saya hormati Bapak Lurah Pamulang Timur, Bapak Haji Adi Heri Sutiawan SEMM, sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Yayasan Harun Nawaro, Bapak Haji Joko Pratowo dengan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Takmir Bapak Haji Sulbawardina. Yang saya cintai, saya hormati Ibu Dr. Non Herawati dan Ibu Renia. Terima kasih sudah hadir. Yang saya sayangi Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu Hajah Roswati. Yang kami cintai dan sayangi juga Ketua Majelis Taklim Al Husna, Ibu Hajah Eni Anggra Eni. Bu Eni. Yang kami hormati, kami sayangi para undangan, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Juga Ketua Majelis Taklim beserta ibu-ibu jamaahnya di sekitar BPI, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi para undangan semuanya, sepuh dan bibi sepuh, ibu pengurus, ibu koordinator pengajian Majelis Taklim Al Husna serta para ibu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
juga berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Lurah Mendaki, yang terhormat Bapak Lurah Pemulang Timur, Bapak Ade Heri Setiawan SEMM, yang terhormat Al-Mukarram sedang di perjalanan, Bapak Dr. Andes Haji Aminuddin, yang terhormat Ketua Pembina Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Imam Hendarto beserta Dr. Non Herawati, dan Bapak Efriyadi beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Bidang Takmir Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Julfawardi Muluk. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Husna Ibu Hajah Eni Anggraini dan hadirat yang kami hormati. Bertepatan dengan Maulid Nabi 40 tahun yang lalu, Majelis Taklim Al-Husna lahir di bulan November 1985. Untuk itu, terima kasih kepada para ibu-ibu senior pendiri Majelis Taklim Al-Husna. Semoga langkah Majelis Taklim Al-Husna ke depan makin barokah. Kami atas nama Ketua Panitia Acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah, kami mengaturkan terima kasih atas partisipasi kami. Atas nama panitia tidak luput dari kekurangan, namun kami sudah berusaha memberikan yang terbaik. Yang sempurna hanya milik Allah semata. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Koordinator Bazar yang telah bergabung untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya perjuangan ibu-ibu sampai hari ini masih eksis dan masih meramaikan masjid ini. Dan ibu inilah yang paling mau melakukan masjid ini. Tidak banyak yang kami sampaikan selain terima kasih kami kepada panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan ini, dan hampir setiap tahun acara ini berlangsung. Selain acara ini juga kalau tidak salah ada acara bahasa namanya macam-macam lah ibu-ibu yang acaranya, tapi ada kajian ada yang setiap tahun menjelang Ramadan juga ada yang meramaikan acara di sini. Ustaz, bagaimana?
Selamat datang Pak Ustaz Aminuddin. Ahlan wa salam. Terima kasih Bapak Ustaz Dr. Haji Aminuddin. Mau lanjut Pak Joko? Tidak banyak yang sampaikan. Selain mari kita dengarkan uraian dari Pak Ustaz hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita amalkan, karena ini contoh dari Rasulullah SAW, Nabi kita yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, itu pernah ada bukunya, kalau tidak salah, saya pernah baca bukunya, Sekali Semalam Dalam Rasulullah itu ada bukunya. Saya lupa siapa yang ngarang, tapi ada bukunya. Jadi kalau kita perhatikan, itu luar biasa. Amalan-amalan beliau, mungkin kita tidak sanggup pasti sanggup. Kalau tahajud, bacanya Al-Baqarah, satu surat penuh, ya, kita barangkali ya pendek-pendek aja. Tapi barangkali ada hal-hal lain yang bisa kita ambil dari ceramah beliau nanti hari ini untuk kita amalkan. Karena tidak lain apa yang kita dapat, yang terbaik adalah kita amalkan. Karena itu menjadi bekal kita kelak di hari kemudian. Barangkali itu saja pesan dari kami. Selamat mendengarkan ceramah dari Pak Ustaz Aminuddin. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid, kita doa semoga Bapak dan Ibu Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang aman, tentrem, damai, penuh rahmat dan penuh berkah. Allah jadikan anak-anaknya, menantunya, cucunya orang-orang yang soleh dan solehah. Kita semua bersama-sama masuk dalam syurganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersenandung terlebih dahulu dengan senandung asma-asma Allah. Allah punya nama-nama yang baik. Kata Rasulullah 99. Bermohonlah kalian dengan menggunakan asma-asma Allah itu. Jadi kita bersenandung asma-asma Allah itu berarti kita sedang berdoa, bermohon kepada Allah 99 permohonan. Apakah tak cukup itu? 99 permohonan cukup. Kalau kita bersenandung Asmaul Husna, kita lebih dekat dengan Allah karena kita memanggil asma Allah. Kalau kita bersenandung Asmaul Husna, akan memperberat timbangan kebaikan. Mari kita kumpulkan kebaikan-kebaikan dengan selalu bersenandung Asmaul Husna. Astaghfirullah,
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا باسط يا خفيف يا مقيت يا حسيب يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسلم يا معيب يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدر يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بدير يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا غفار يا نبي يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله آمين يا
Maulid Nabi kali ini 24 jam bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus selalu bersama Rasulullah selama 24 jam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang pantas untuk kita jadikan sebagai teladan, pantas kita jadikan sebagai contoh kehidupan. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Beliau sebagai seorang suami yang baik, suami yang saleh, suami yang dapat memperlakukan istrinya dengan mulia. Maka kita contoh keteladanan Rasulullah dalam hal sebagai sosok seorang suami. Rasulullah sebagai seorang ayah harus kita teladani. Beliaulah seorang ayah yang baik, yang bijaksana, yang mampu menghantarkan anak-anaknya ke jenjang kesuksesan, mampu menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Kita teladani beliau sebagai seorang ayah. Sebagai pedagang, dialah Rasulullah seorang pedagang yang jujur, seorang putri saudagar Siti Khadijah tertarik dengan marketing jualan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pedagang yang sukses. Sebagai pemimpin negara, pejabat, beliaulah sebagai teladan yang baik sebagai pejabat. Beliau sebagai pejabat niatnya karena Allah, ingin sekali untuk mensejahterakan rakyatnya. Beliau berani berkorban jiwa, raga, harta, memikirkan rakyatnya. Beliau menjadi pejabat pun murni karena kebaikan akhlaknya. Menjadi pejabat tidak memakai uang, menyogok. Dialah pejabat yang benar-benar mensejahterakan umat, tidak menekan rakyatnya. Tidak pernah Rasulullah dalam sejarah menaikkan pajak sampai 200%, tidak pernah. Tidak pernah. Kalau nggak bayar pajak, suruh keluar dari Mekah, Madinah. Tak pernah. Emang negara siapa? Jadi benar-benar Rasulullah itu teladan yang baik. Menjadi pemimpin, menjadi pejabat-pejabat yang sejuk di dalam berbicara dengan rakyatnya. Tidak pernah mengatakan tolol rakyatnya, tolol sedunia. Ya Allah, kita dianggap tolol sedunia. Jawabannya dengan Rasulullah. Gak pernah Rasulullah bilang tolol sedunia sama umatnya, gak pernah.
Tidak pernah Rasulullah menjadi pejabat punya target akan menjadi orang kaya raya. Tidak pernah. Rasulullah wafat tidak meninggalkan apa-apa. Hanya Rasulullah berpesan, berpeganglah pada Quran dan Sunnah Rasul. Enggak, Rasulullah kaya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, makanya pantas kalau kita hidup 24 jam meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berakhlak mulia sampai diakui oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau hai Muhammad Rasulullah berakhlak yang mulia, berakhlak agung. Jadi kalau kita meneladani segala aspek kehidupan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Makanya pantas kita tempel Rasulullah selama 24 jam hidup kita, selalu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini aspeknya banyak sekali, nggak bisa diuraikan 1-2 jam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Allah sendiri mendudukkan Nabi Muhammad itu makhluk yang tinggi derajatnya. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat laka buat engkau hai Muhammad dzikra, dengan sebutan yang mulia. Makanya Rasulullah, Allah itu tidak pernah memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan Muhammad, nggak pernah. Tapi kalau Nabi lain sering Allah, ya Ibrahim, Ibrahim namanya. Ya Ismail, Ismail disebut namanya. Ya Musa, Musa disebut namanya. Tapi coba dilihat di Quran, nggak ada. Ya Muhammad, nggak. Saking apa? Allah memuliakan Nabi, meninggikan derajat Nabi, memanggil saja dengan panggilan-panggilan kesayangannya. Ya ayyuhan Nabi, hai Nabi. Ya ayyuhan Rasul, wahai Rasul. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Qul laila illa qalila, barulah kamu di waktu malam kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu, seperdua malam atau kurangi sedikit. Allah memanggilnya muzammil, orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, hai orang yang berselimut, bangunlah kamu berjuang di jalan Allah. Oleh sebab itulah pantas kita untuk harus memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah selalu memberikan sholawat dan salam kepadanya. Allah memberikan sholawat dan salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat dan berkirim salam kepada Nabi dengan selalu memberikan karunia dan rahmatnya. Dan Allah perintahkan kepada seluruh makhluk langit, malaikat-malaikat itu harus selalu bersolawat kepada baginda Nabi
malaikat pun selalu bersolawat kepada Nabi. Artinya malaikat selalu mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, Allah perintahkan kepada kita semua sebagai umatnya untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tahun 2015 saya umrah di jamaah satu bus dari Mekah masuk ke Madinah. Sudah mulai pintu gerbang Madinah, saya sudah kangen banget sama Rasulullah, sudah rindu banget sama Rasulullah, dekat tahan. Akhirnya jamaah saya ajak salawat, ya Nabi sallam alaika salawatullah alaika. Ayo semuanya, ya Nabi sallam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Masuk ke Madinah, langsung lempar koper, lari berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis, terseduh-seduh. Kita bayangkan begitu mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat mengagungkan Nabi, Rasul ke tempat yang paling tinggi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. Kenapa Allah mengangkat harkat derajat Nabi ke maqam yang paling tinggi? Ada dua yang diamalkan. Dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 78 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Satu. Yang kedua, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dirikanlah sholat dari matahari tergelincir sampai gelap malam, zuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'an al-fajr, dan laksanakan sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Rasulullah konsisten melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan kata Rasulullah, untuk laki-laki bagusnya di masjid berjamaah awal waktu, kita lakukan dengan khusyuk, gerakannya benar, bacaannya benar. Kemudian setelah 5 waktu, dari sebagian malam kata Allah, bangunlah kamu bertahajud. Yang awalnya buat Nabi adalah wajib. Surat 73, surat yang ketiga turun sebelum Nabi Muhammad bergerak berdakwah secara terang-terangan. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk tahajud. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut,
Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam kecuali sedikit. Waktunya kapan? Nisfahu aw inqus minhu. Sepertigua malam, jam 12 atau kurang dikit. Auzin alaihi atau lebih dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, setengah 4 sampai subuh. Dan laksanakanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian setelah Isra dan Mi'raj, perintah sholat 5 waktu, posisi tahajud hukumnya menjadi sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Sebagian malam bangunlah kamu tahajud nafilatan laka sebagai amalan tambahan penyempurna terhadap sholat yang 5 waktu. Barangkali ada kurang-kurang, ada bolong-bolong, ditambah dengan sholat 5 waktu. Itu konsisten Rasulullah laksanakan. Makanya kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat kamu ke Rasulullah. Tapi untuk sekarang, kamu itu ke kita semua. Kalau kita konsisten 5 waktu, konsisten tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat kamu ke harkat, ke maqam mahmudan yang terpuji. Jadi sholat sunnah yang mendekati wajib adalah tahajud. Sholat sunnah yang diperintahkan Allah adalah tahajud. Dengan sholat sunnah yang mampu mengangkat harkat derajat manusia dunia akhirat adalah tahajud. Dan itu dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kehidupan kita ini, 2 sholat inilah jangan sampai kita tinggalkan. Masih kurang, tambah sholat duha. Masih kurang, tambah sholat rawatib qobliyah ba'diyah, agar ibadah kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah wasilah untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Itu Rasulullah. Rahmat Allah pada hakikatnya adalah Allah yang memiliki. Allah yang mengizinkan untuk memberikan rahmat kepada siapapun juga. Tetapi Nabi Muhammad sebagai pintu untuk kita mendapatkan rahmat Allah itu lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sebagai wasilah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau utus ke dunia ini melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pemberi rahmat yang utama adalah Allah. Rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah. Rahmat Allah itu ada 100 rahmat Allah. Baru satu yang sekarang Allah berikan di muka bumi ini. 1 rahmat. Satu aja kita udah merasa hidup kayak hidup di surga. 1 rahmat Allah saja kita sudah merasakan bahagia. Masih ada tersimpan 99 rahmat Allah. Nanti Allah akan berikan kepada orang-orang
yang beriman. Emang kita masuk surga semata-mata karena pahala sholat kita? Enggak cukup. Apakah kita masuk surga karena infak kita plok sejuta sudah? Enggak cukup. Tapi masuk surganya kita itu karena rahmat Allah. Syafaat yang memiliki syafaat Allah, benar. Syafaat yang utama Allah. Tapi Allah mendelegasikan syafaat itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa minta syafaat kepada Rasulullah, tapi tetap atas izin Allah. Syafaatul uzma. Kita butuh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh rahmat dari Allah lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita mendapatkan rahmat Allah? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Dalam surat 3 Al-Imran ayat 132 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Allah, biar tak asem mulutnya. Allah. Minum. Tegang banget kayaknya. Kita perlu hidup ini, rahmat Allah, kasih sayang Allah, perlu. Dan Allah Maha Pemilik rahmat kasih sayang. Sampai ada surat yang khusus namanya surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu ada 32 ayat. Sampai Allah bilang, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? 32 kali. Artinya begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luas karunia Allah untuk kita semuanya. Siapa orang yang paling banyak diberikan karunia, rahmat, kasih sayang? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga sumber untuk kita mendapatkan rahmat. Sumber yang kedua, yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Satu, atii'ullah wa atii'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Makanya kalau ngaji itu harus seimbang. Ya, ngaji Quran banyak hal-hal yang sifatnya pokok, perintah-perintah pokok. Ngaji hadis itu lebih pada bersifat teknis. Apa ini sholat? Berikan sholat. Berapa rakaat sholat? Hadis. Berapa rukun sholat? Hadis. Bacaan apa yang harus kita baca dalam sholat? Hadis. Jadi Rasulullah juga sumber hukum. Kita harus seimbang, jangan timpang. Harus kita banyak tahu tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana kita akan meneladani perilaku Nabi kalau kita gak banyak belajar sunnah-sunnah Rasul. Kita kurang mendengarkan hadis-hadis Nabi, perlu sekali. Bagaimana agar menjadi istri yang baik, istri yang solehah, banyak dengerin hadis.
Bagaimana agar kita menjadi seorang suami yang baik, yang saleh? Banyak dengerin hadis. Bagaimana agar kita menjadi pejabat negara yang baik? Banyak dengerin hadis Nabi. Makanya ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Setelah kita sholat 5 waktu, Allah itu sunnahnya kita kerjakan, sunnah Rasul. Setelah kita Ramadan puasa, Allah itu puasa Syawalnya, puasa Senin Kemisnya, puasa Abyanya, itu Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul, la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu satu. Yang kedua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah mau biar kasih agar dapat kasih sayang Allah, agar dapat kasih sayang Rasul kita, segeralah kita menuju ampunan Allah, segera bertobat, segera istighfar. Apalagi bagi kita-kita yang sudah di atas 50 tahun, yang sudah di atas 60 tahun, malaikat penjemput nyawa setiap malam sudah mondar-mandir nengokin kita. Malaikat penjemput nyawa sudah megang dada kita aja nggak sadar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera menuju ampunan Allah. Sebelah kanan kita perbanyak amal soleh sebagai timbangan. Sebelah kiri kita kurangi dosa dan kesalahan. Agar apa? Agar lebih berat timbangan kebaikan, memperenteng dosa dan kesalahan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang ditimbang lebih berat amal-amal kebajikannya, maka dia akan kembali kepada kelompoknya dalam keadaan gembira, senang. Fa'amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang lebih berat dosanya, ringan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tepatnya dia di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Ada ini ibu yang namanya Ibu Hawiyah, ada tak? Ini nama bagus sebetulnya di penyebutannya. Harus ngerti artinya, jangan pede. Kenalkan Hawiyah. Hawiyah itu api yang sangat panas. Pantesan emosional terus ya Ibu Hawiyah. Jadi nanti kalau ditimbang oleh Allah akan ditimbang amal-amal kita. Jangan sampai berat dosa dan kesalahannya. Maka sudah dipastikan kata Allah, fa ummuhu hawiyah, dia akan berada di neraka hawiyah. Oleh sebab itu, dosa dan kesalahan kita ini bisa hilang, bisa terhapus kalau kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kita menuju ampunan Allah, bertaubat, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Rasulullah yang sudah pasti masuk surga. Pasti. Dijauhkan dari neraka. Satu hari tidak kurang dari 100 kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku banyak salah. Ampuni aku ya Allah. Maka apa kita nggak bisa 100 kali? Bisa. Setiap habis sholat berapa kali? 20 kali aja. Zuhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali, subuh 20 kali 5, 100. Istighfar 20 kali bu, mulut nggak akan capek, enggak. Dengkul juga nggak capek, cuma 20. Astagfirullahaladzim. Malah kalau perlu diperbanyak istighfar. Kata Allah, istighfar yang paling banyak waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar di akhir-akhir malam dirangkai dengan tahajud. 2 rakaat salam, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang lama maupun dosa yang baru, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang lahir maupun batin. Ampuni ya Allah. Bila kau tidak ampuni kami, pasti kami menjadi orang celaka ya Allah. Istighfar perbanyak. Buat siapa? Yang umurnya sudah di atas 50, yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Banyakin istighfar. Akui kesalahan di hadapan Allah. Kemudian kita bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan itu. Kita tambah dengan memperbanyak amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka akan diganti oleh Allah dosa-dosanya itu, diganti oleh Allah menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Asalkan itu tadi segera wasabi'u ila maghfiratin min rabbikum, segera menuju ampunan Allah. Ada orang yang bikin istighfar, selalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Kata istrinya, "Pak, ini kopi." Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mau kopi apa teh? Astagfirullahaladzim. Ibu nggak tahu bahwa kita itu udah tua ya. Banyakin istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian apa lagi? Kejar surga yang seluas langit dan bumi. Bagaimana kejar surga? Yaitu perbanyak amal soleh. Ya Allah, mudah-mudahan sisa umur kami, ya Allah, sisa umur yang penuh berkah ya Allah, sisa umur untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kami ya Allah, sisa umur untuk banyak berbuat amal soleh ya Allah. Bu, ibu lihat saya umur berapa? 26? 62. Bukan ibu lihat saya nih, Pak Ustadz kan 26 deh. Saya 62 Pak. Kelihatan masih muda kan? Setiap malam malaikat mundar-mandir menjadi dada saya. Perbanyak istighfar. Allah pasti akan mengabulkan, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi nanti kita orang yang beriman itu beruntung. Sekarang di dunia kita istighfar, Allah ampuni dosanya. Katakanlah masih ada dosa, kita mati, masih diampuni dosa kita itu. Kalau yang hidup, apakah anaknya atau siapa saja,
yang mendoakannya, Allah masih mengampuni. Kalau memang kita mati masih bawa dosa, itulah untungnya. Kemudian tatkala mau ditimbang, sebelum ditimbang, Allah masih memberikan syafaat. Rasulullah masih bisa memberikan syafaat untuk menghilangkan, hapuskan dosa-dosa kita. Untung kita, Pak. Makanya kita optimis banget masuk surga itu. Loh, surat 6, Pak, ayat 160. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza. Barang siapa ya yang menghadap Allah membawa amal kebaikan, maka Allah lipat gandakan 10 kali. Tapi kalau kita menghadap Allah membawa dosa, tetap dosanya tidak dikalikan. Kita berhitung matematik nih. Maunya di sebelah kanan, ya, satu keranjang kebaikan kita, katakanlah 1000. Dosanya 1500. Kalau nggak ada ayat ini, kita nyungsep ke neraka. Dosanya 1500, kebaikan cuma 1000. Masih ada dosa berapa? Nyungsep. Tapi karena ada ayat ini, Allah bilang, aku kalikan 10 kali lipat. Manja'a, itu kan datang, ja'a firman. Barang saya datang menghadap Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan, ya, sebelum ditimbang, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Tadi berapa saya? 1000 kali 10? 10.000. Dosanya berapa? 1.500. 10.000 kurang 1.500 ada berapa? 4.500 kemana masuknya? Surganya Allah. Kita optimis, Bu. Nanti masuk surga itu berombongan. Pertama, rombongan keluarga. Suami, istri, bapak mau, ibu-ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Bapak-bapak mau. Bapak-bapak diem katanya, pada pegel di dunia itu, pegel katanya. Ibu kalau ditanya mau masuk surga sama bapak-bapak, mau. Tapi bapak-bapak ditanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Pada diem. Kenapa diem? Dunia aja udah pegel kan. Enggak begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk surga berombongan. Siapa yang membuka pintu surga? Siapa yang mengetuk pintu surga? Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi 25 nabi, 25 rasul, gak ada yang bisa ngetuk pintu surga. Pintu surga yang mau dibuka oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi hanya nabi. Padahal nabinya nabi terakhir. Kita umatnya umat yang terakhir. Banyak umat terlebih dahulu. Tapi yang masuk surga kita dulu, Pak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini berkat rahmat Allah. Ini berkat rahmatnya Rasulullah. Kita nanti masuk surga lebih awal. Sama istri, Bu, sama bapak, sama kamu. Suami, istri, gitu. Surat 13, Pak. Waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk surga itu sama ya dengan pasangan-pasangannya, orang tuanya, keturunannya, asalkan semuanya sama, soleh, beriman dan bertakwa. Ya. Makanya kalau ada bapak-bapak kelihatan males ibadah, males sholat, bilang, Bapak mau masuk surga enggak? Udah dulu kamu jangan.
rombongan keluarga bersama-sama bisa. Nah, tujuan kita menikah kan itu sebetulnya pengen kumpul di dunia, pengen kumpul di akhirat, di surganya Allah. Jangan sampai kita menyaksikan ibu-ibu di surga, bapak-bapak megap-megap di neraka sakor. Nanti di surga itu, di surga diperlihatkan oleh Allah neraka, namanya neraka sakor. Gitu kan? Di situ nanti akan diperlihatkan oleh Allah, "Mazalakum fi sakor." Kita akan bertanya begitu. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Dia bilang, saya dulu tidak pernah sholat. Jadi jangan sampai begitu untuk satu keluarga itu. Ya, makanya bagaimana kita dorong agar satu keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ibu-ibu nanti akan didampingi bidadara 70 bidadara. Bidadara itu yang laki-laki namanya bidadara, perempuan bidadari. Jadi bidadara ada namanya wildan muhalladun. Wildan itu laki-laki yang kekal. Jadi muda terus. Itu akan mendampingi ibu, mengelilingi ibu, melayani ibu. Ibu mau apa? Dilayani bidadara. Ganteng. Bulunya berdada, badannya apa namanya? Berbulu, dadanya berbulu. Kalau ibu pegang terus. Ada bapak-bapak punya azwajul mutahharah, pasangan yang disucikan, suci, tidak punya hadas kecil, dia nggak pernah kentut, nggak pernah pipis. Kalau sih kan kentut dulu, kan? Udah tidurnya belakangin, kentut lagi, ditekan lagi kentutnya. Tapi di surga nanti bidadari nggak kentut, suci dari hadas kecil, tidak pipis, suci dari hadas besar, tidak perdarahan, tidak beruding. Jadi benar-benar bersih, mulus. Kalau dikasih kopi, ya minum, kelihatan tuh jalan kopi sana. Subhanallah. Tapi sengaja Allah gak perlihatkan. Nanti kalau diperlihatkan, ya ini masjid penuh semua, pada mau cari bidadara, pada mau cari bidadari. Tapi kita percaya, iman. Disinilah ujiannya. Beriman nggak kamu? Percaya nggak kamu? Itu iman begitu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itulah agar dapat rahmat Allah, carilah surga yang disediakan Allah seluas langit dan bumi. Berikutnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Agar kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, rahmat Rasul, syafaat Rasul adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Istiqomah. Yang dilihat tidak perlu banyaknya, yang penting rutin dan ikhlas. Baru yang kedua, ya kalau ada rezeki. Kalau infak dengan zakat beda. Kalau infak kan dalam keadaan sempit juga harus infak. Kalau zakat hanya untuk orang kaya. Emas saja 86 gram ke atas baru kita keluarin. Itu pun kalau sudah 1 tahun. Ibu punya tabungan sampai sekarang mas 2 juta ya, 2 kali apa? 170 juta ya di tabungan ada, ngendep udah 1 tahun, wajib keluarkan. Tapi kalau infak, katakanlah kita di dompet hanya ada 1 juta, infak tetap keluarkan. Gak ada nominal harus sekian. Pokoknya sering kita keluarkan apa 5.000, apa 10.000 gitu kan. Nah itu infak. Jadi infak itu sebetulnya pintu untuk masuk surga bagi orang-orang umum semuanya. Tapi kalau zakat untuk orang kaya. Nah kalau ingin dapat rahmat Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya
dikala kita lagi lapang banyak duit maupun dikala kita lagi sempit, tetap kita istiqomah mengeluarkan infak. Jadi jangan sekali-kali aduh saya lagi nggak ada duit, padahal ada duit, mungkin sedikit, jangan ngomong begitu. Harus kita keluarkan. Jangan bilang maaf nggak ada receh, jangan ngomong begitu. Kalau yang minta cek itu udah sini gua kembaliin. Kalau memang adanya 50 mungkin Allah lagi nyuruh keluarin yang itu 50, gitu kan? Ada bapak-bapak sholat Jumat, ya sebelah kanan ini mau untuk infak nih, ini 5.000, sebelah kiri mau untuk beli rokok, dia ngantuk. Harus jalan, yang 50 keluarin. Pas mau beli rokok cuma 5.000. Akhirnya dia datang ke panitia masjid, Pak salah ngasih. Ya udah, gitu kan, mesti kenapa harus diambil lagi. Nah hadirin sekalian, nah itulah ya, mari kita harus sering ya sedekah infak, gitu kan. Baik orang yang memang dia minta, ya, as-sa'il wal mahrum, ataupun orang yang dia tidak minta, ini diinfak. Kalau dia minta, apalagi dia minta, itu harus dikasih, gitu kan? Nah cuman ngasihnya kan nggak bisa bersekian, gitu kan? Kasih as-sa'il, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam hartamu ada bagian orang-orang yang minta-minta, ada bagian orang yang butuh tapi dia nggak mau minta karena jaga harga diri. Coba Islam sampai begitu. Makanya kalau yang jelas minta, jangan sekali-kali kita tolak, walaupun kita memberinya nggak banyak. Kasih, dia ada haknya. Bahkan kalau peminta-minta yang cerdas bukan minta, bukan mana hak saya. Mana hak saya? Itu hak dia keluarin, jangan kita makan hak orang. Ya. Yang paling gak enak kalau kita lagi makan pecel lele lagi kan tangannya kotor di padang, ya kan? Minta, ini bagaimana nih posisinya nih? Ya, ini sini ambil sendiri ya. Begitu. Yang mana Pak yang dulu yang ya serahkan dulu. As-sa'il, jangan sampai tolak. Datang ke rumah, jeng. Dia usaha loh, ikhtiar loh, kasih dengan maaf. Nanti doanya nggak bagus, dasar pelit. Kalau saya nggak begitu, jeng, sholawat. Dia sholawat, ya Nabi salam, udah hafal dia kalau ke saya udah jauh deh, sholawat. Kasih Bu, kasih. Oh nggak mendidik, ya terus mendidik kata enggak. Ya orang yang gitu, Pak sama nggak ngasih di jalan karena nggak mendidik, meskipun didik enggak, ngasih kagak didik enggak. Dan yang kedua, pasti timbul buruk sangka. Orang masih sehat begitu. Ah itu dosa juga. Apa hal nggak dapet, dosa dapet, aduh. Ya kan? Nah udah, yang paling selamat udah ngasih, tutup mata. Nah, apakah dia malas atau udahlah, tutup mata kasih, selesai urusan. Ya kan? Kalau kita ingin dapat yang berikutnya wal kadhiminal ghaidha, harus mampu menahan amarah. Bu, ini berikutnya. Wal kadhiminal ghaidha, harus mampu menahan amarah. Kalau kita ingin dapat rahmat Allah. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ya, sekarang kan jadi model begitu kan? Ya, suami lagi lewat. Kan apa sih namanya itu di TikTok? Aduh, ini model lagi itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik.
agar kita dapat rahmat Allah, agar kita dapat bagi rahmat Rasulullah. Itulah hal-hal yang kita lakukan. Kebanyakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka itulah mari kita untuk selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kalau saya sholat, mungkin Bapak dari haji, umroh. Kalau saya sholat, itu selalu kita bayangkan makam Rasul. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika. Makam Rasul. Hati saya tuh, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Seolah-olah kita salam ke hadapan Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah itu ada. Dan memang Rasulullah itu gak mati. Rasulullah itu hidup. Cuman hidupnya di alam barzakh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Jangan kamu katakan mati orang yang matinya di jalan Allah. Bal ahya'un, dia itu hidup, tapi kamu enggak merasa. Maka ada orang yang dimimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu asli ketemu. Rasulullah itu nggak bisa diserupai oleh jin. Jin nggak mampu menyerupai Rasulullah, nggak mampu. Kalau menyerupai yang lain, jin bisa. Assalamualaikum, saya Siti Jenar. Itu dia. Tapi saya Rasulullah, itu jin nggak bisa. Jadi kalau mimpi bertemu Rasul, yaitu benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus banyak bersolat. Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Salam Alaika, Ya Nabi Salam Alaika, Salawatullah عليك أشرق البدر علينا وانتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه sururi. Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah sedikit tausiah. Menggali Rasulullah tidak akan ada habisnya. Ya, oleh sebab itu sering-seringlah kita membaca kisah-kisah kehidupan baginda Nabi. Sering lalu mendengarkan sunnah-sunnah Rasul. Pembawa acara gimana ini? Cukup? Cukup? Terus bagaimana terus Ibu Panitia? Apa mau 1 jam lagi? Oh, nggak cukup? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sungguh banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, sungguh banyak karunia yang Kau berikan kepada orang tua kami. Jadikanlah kami yang selalu mensyukuri rahmat nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguh banyak dosa dan salah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dan hapuskan pula dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih bersama kami maupun yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sisa umur yang ada pada kami, jadikan sisa umur yang penuh berkah ya Allah. Sisa umur yang bermanfaat ya Allah. Sisa umur untuk banyak berbuat amal-amal kebaikan. Sisa umur untuk banyak berbuat amal ibadah ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang benar, tuntun kami ke jalan yang lurus. Berikanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim.
Ya Allah, wafatkan kami wafat yang husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami wafat yang husnul khatimah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungi kami dari gangguan syaitan dan kejahatan manusia. Lindungi kami dari segala macam bahaya, bencana, musibah, dan penyakit apapun juga ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami, lapangkan rezeki kami sebagai bekal ibadah kepadamu ya Allah. Rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah ya Allah. Hanya kepadamu kami bersujud ya Allah. Hanya kepadamu kami bermohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita bisa bertemu pada acara yang lain dalam keadaan tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Mungkin diposisikan di sini mungkin. Mari. Bapak-bapak terlebih dahulu. 40 tahun Majelis Taklim Al Husna Bukit Pamulang Indah. Alhamdulillah.